adik-adik, teman-teman semua, lause-lause, shalom semuanya. Bersyukur kita udah masuk ke minggu 45 ya di ibadah online sekolah minggu ini ya. Semoga kita semua tetap punya sukacita ya untuk tetap berelasi sama Tuhan. Yuk sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kembali di minggu 45 ibadah online kami boleh sama-sama akan beribadah. Meskipun secara streaming, tapi kami sungguh bersyukur untuk koneksi internet yang Tuhan beri, untuk laptop, untuk HP, untuk tablet, untuk setiap peralatan juga yang masih boleh kami miliki, untuk kami boleh ikut ibadah. Tuhan kiranya tolong kami untuk boleh fokus mengikuti ibadah ini, dan kiranya Roh Kudus juga akan menuntun kami untuk boleh memahami firman yang akan disampaikan sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ibadah ya. Hai, selamat pagi adik-adik. Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus beserta kita semua. Adik-adik sekalian, sudah siap untuk beribadah tentunya bukan? Siapa yang sudah 5 menit sebelum jam 8 telah siap di depan TV ataupun depan handphone kalian atau laptop kalian untuk beribadah? Bagus. Bagi yang belum, adik-adik, PR buat kalian supaya kalian bangun lebih pagi lagi, persiapkan hatimu untuk beribadah. Nah, langsung mengajak kalian bermain terlebih dahulu. Ingat, kalau langsung berkata, angin bertiup, bertiup kemana? Adik-adik ingat permainannya, tangan digulung-gulung? Iya, kalau ke timur berarti bentuk tangannya seperti ini. Kalau barat, seperti ini. Kalau utara, seperti ini. Kalau selatan, seperti ini. Nah, langsung yakin adik-adik masih mengingatnya. Sekarang kita sama-sama serukan. Angin bertiup, kemana, ke utara. Begitu ya, ulang saya lagi. Kita mulai sekarang. Angin bertiup, kemana, ke barat. Gerakan apa ini? Tentunya bukan ini maksudnya. Ke barat ini seharusnya. Nah, sekarang kita benar-benar bermain. Ya. Angin bertiup, kemana, ke timur. Angin bertiup, kemana, ke utara. Angin bertiup, kemana, ke barat. Nah, adik-adik sekalian, kalau adik-adik gerakannya sama dengan lause, berarti adik-adik salah. Ke barat harusnya seperti ini. Lagi ya. Angin bertiup, kemana, ke timur. Angin bertiup, kemana, ke utara. Angin bertiup, kemana, ke selatan. Ada seperti ini. Harusnya seperti ini. Ya, sekali lagi terakhir. Angin bertiup, kemana, ke timur. Iya, yang benar seperti ini. Baik adik-adik. Lain kali kita akan bermain lagi. Sekarang kita arahkan hati kita untuk beribadah pada hari Minggu ini. Mari adik-adik kita memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan sukacita. Mulia bagi Allah, to God be the glory. Dan nanti kita akan sambung dengan pujian, How great is our God. Betapa besarnya Allah kita. Yuk kita bernyanyi. To God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God be the glory. Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. To God
exalted. His splendor is above the heavens and the earth. Psalms 148:13. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son. Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our Suami istri Walter Samuel Martin bersama dengan Sivila Di Martin. Bapak Samuel Martin ini adalah seorang penginjil, sedangkan Ibu Sivila ini adalah seorang guru dan dia hanya memiliki sedikit pendidikan tentang musik. Namun keduanya ini telah mengarang beberapa lagu himne. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar satu lagu ciptaan mereka. Nah, lagu ini memiliki latar belakang dari pengalaman hidup mereka. Pada suatu waktu, keluarga Martin ini diundang oleh Sekolah Tinggi Alkitab. Dan mereka pergi ke sana untuk melayani. Nah, pada suatu kesempatan,
Ia ditugaskan untuk membawakan firman Tuhan ke satu gereja yang lokasinya cukup jauh. Namun pada minggu paginya, istri dari Bapak Samuel ini, yaitu Ibu Sevilla, tidak enak badan. Sehingga Bapak Samuel berniat mengurungkan atau membatalkan pelayanannya di gereja tersebut. Namun tiba-tiba putranya berkata kepada sang ayah, "Ayah, tidakkah ayah percaya kalau ketika Tuhan mengutus ayah untuk berkhotbah, maka Tuhan juga pasti akan menjaga ibu?" Terhenyak akan perkata putranya, maka Bapak Samuel akhirnya pergi berkhotbah di gereja yang jauh tersebut. Selesai berkhotbah, akhirnya Bapak Samuel pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia disambut oleh istrinya yang kondisi badannya telah mulai membaik. Suatu hal yang menyenangkan dan sukacita, bukan? Rupa-rupanya Ibu Sevilla merenungkan apa yang telah dikatakan oleh anaknya itu. Jikalau Tuhan mengutus ayah untuk pergi berkhotbah, bukankah ia juga pasti akan menjaga ibu? Lalu ia mengarang dengan suatu syair. Dan pada malam harinya sebelum tidur, Bapak Samuel mengarang melodinya. Jadi istrinya mengarang syairnya, suami mengarang melodinya. Terciptalah lagu pujian himne yang berjudul God Will Take Care of You. Atau dalam bahasa Indonesianya, Tuhan peliharamu. Adik-adik, burung di udara, burung di langit, Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia, bukankah jauh lebih berharga? Ayo, kita bersama-sama naikkan pujian ini. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Galatia 5 ayat 22 ayat 23 demikian bunyinya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya harus kita miliki. Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita akan memasuki rasa buah roh yang ketujuh, yaitu kesetiaan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua yang sedang belajar untuk memiliki semua rasa buah sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan. Tuhan tolong supaya kami mengerti apa arti setia, kenapa kami harus setia, dan apa ciri-ciri orang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Buah roh 1, tapi rasanya ada 9 macam. Ingat ya, hari ini kita mau belajar kesetiaan ya, rasa yang ketujuh. Kesetiaan itu kalau kita sering dengar anjing itu setia, ya hewan paling setia itu anjing ya. Ada juga merpati, wah itu juga setia karena dia tahu jalan pulang ke rumah. Nah itu hewan loh. Binatang yang lain enggak seperti anjing dan merpati ya. Karena itu dua jenis hewan ini disebut binatang paling setia. Contohnya ya di Jepang terkenal tuh, ada seekor anjing Hachiko namanya. Nah dia tuh bisa sampai terkenal di seluruh dunia, padahal dia sudah mati ya anjingnya. Sampai dibuatkan monumen anjing loh. Tahu nggak kenapa? Karena anjing ini terkenal dengan kesetiaannya. Dia itu menjaga tuannya. Setiap pergi kerja, pulang kerja, dia jemput di depan stasiun ya. Padahal tuannya sudah meninggal karena sakit dalam perjalanan. Tapi anjingnya ini tiap hari terus datang. Seolah-olah tuannya ini akan datang menemui dia kembali. Makanya dibuat monumennya. Anjing Hachiko ya. Nah, kesetiaan juga ternyata penting buat diri kita loh. Karena kenapa? Ya. Karena di dalam Amsal, nih Laus Ivan baca ya, Amsal 20 ayat 6 dituliskan, banyak orang menyebut diri baik hati. Ya. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Wah, itu artinya apa? Orang baik hati mungkin banyak, ya. Tapi orang yang baik hati belum tentu dia setia, ya. Jadi kesetiaan itu memang susah kita lakukan. Orang yang setia memang susah kita cari dan kita temukan, ya. Setia itu artinya kita bisa dapat dipercaya. Kita juga bisa percaya terus-menerus. Dan kita bisa terus menunggu, memenuhi janji yang sudah kita ucapkan. Nah, itulah arti setia. Ada satu tokoh yang sejak dari muda sampai dia tua tetap setia. Kalian tahu siapa? Ayo siapa? Tokoh di Alkitab. Daniel. Ya, waktu dia masih muda, dia berjanji untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Dan dia betul-betul melakukannya loh. Ya, sampai-sampai dia dengan teman-temannya tidak mau memakan makanan raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dia hanya meminta sayur, ya. Karena dia ingin menjaga dirinya tetap kudus dan tetap taat kepada Tuhan. Itu bukti kesetiaan Daniel, ya. Tidak sembarangan karena mentang-mentang dia dipercaya oleh raja, lalu dia aji mumpung. Wah, kebetulan dikasih, siapa yang minta? Makanannya enak, dia tetap bisa menjaga relasi dia dengan Tuhan dengan setia. Walaupun mungkin mana Tuhan gak kelihatan, tapi dia tetap bisa melakukannya dengan baik. Sampai dia tua, waktu Raja Darius membuat perintah untuk menyembah patungnya dan tidak boleh menyembah kepada Allah manapun, ya. Daniel tidak menghiraukan perintah Raja Darius itu, karena buat Daniel itu tidak benar.
Daniel mau mencoba untuk setia menepati janjinya. Daniel mau tetap dipercaya bahwa dia adalah seorang manusia ciptaan Tuhan yang harus menyembah kepada Tuhan, ya. Jadi walaupun hukumannya menakutkan, dimakan oleh singa yang mengaum-ngaum, yang kelaparan, Daniel tetap maju terus, ya. Dia tetap naik ke lantai atas untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Akhirnya dia ketahuan kan? Lalu dia dimasukkan ke gua singa, ya. Pasti dia takut, tapi dia tetap menunjukkan bahwa saya mau setia. Kalaupun aku mati di dalam Tuhan. Dia tidak takut. Nah, mari kita seperti Daniel. Karena sesuai dengan Amsal 20 ayat 6 tadi, orang baik itu banyak, tapi orang setia susah menemukannya. Nah, apakah kita setia kepada Tuhan? Harus dong, ya. Kita harus belajar dari hal yang kecil dulu. Seperti Daniel muda, dia setia untuk hal yang kecil loh. Hanya makanan doang. Hanya sekedar makanan dia bisa tetap setia. Nah, waktu dia sudah tua, dia mendapat ujian lagi yang lebih besar. Dia tetap setia mengikut Tuhan. Tetap taat dan tunduk. Tetap bisa diandalkan. Nah, kita sekarang harus menjadi anak yang setia dimanapun kita berada. Kalau kita sudah janji, tepati. Kalau kita sudah diberi tugas, selesaikan dengan baik. Kalau kita sudah dipercaya sesuatu, lakukan dengan benar. Ya, jangan lihat kanan, lihat kiri, mumpung gak ada orang. Ya, akhirnya tidak dilakukan. Nah, itu bukan ciri-ciri orang setia. Sama kepada Tuhan juga. Sampai kita mati, tetap setia percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin nanti kita udah besar dapat iming-iming uang yang banyak, tapi harus meninggalkan Tuhan. Mendapatkan segala sesuatu, tapi harus berbuat dosa. Mungkin ya, anak-anak sekolah minggu udah remaja, sudah berpikir tentang pacar atau pasangan hidup ya. Kita doakan dari sekarang. Supaya kita tetap setia ketika mencari pasangan hidup, mencari suami atau mencari istri yang seiman. Supaya kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan, aku mau tetap setia. Bukan hanya karena kenikmatan dunia, kita jadi meninggalkan Tuhan. Nah, kita mulai dari sejak kita kecil untuk setia. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk menjadi orang yang setia. Walaupun kami masih kecil, kami mau belajar untuk dapat diandalkan, bisa memenuhi janji, tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kami ingin menunjukkan bahwa kami sampai mati tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Juga berkati biar pandemi COVID-19 ini cepat selesai, dan juga Tuhan bisa membantu biar COVID-19 ini lebih cepat selesai. Juga berkati adik-adik dan lause-lause dan semuanya siap menjadi pekabar Injil. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Makasih Tuhan. Amin. Diana dan Grace telah bersama-sama melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Adik-adik sekalian, saatnya bagi kita untuk bawa persembahan. Mari kita bawa persembahan kita dengan segenap hati. Masukkan uang kalian ke dalam amplop, lalu tulis tanggal hari ini, simpan. Nanti kita akan bawa saat kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh syukur dan menaikkan pujian. Kami bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa
Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita naikkan doa syukur. Adik-adik ikutin Lause ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Mampukan kami juga, bukan hanya uang yang kami bawa, namun hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu. Tuhan tolong kami setia. Dari hal terkecil sekalipun kami belajar setia. Setia kepada teman-teman kami menjadi sahabat yang baik. Setia kepada keluarga kami, kepada papa mama, kepada saudara-saudara. Dan terlebih lagi setia kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu setia kepada kami. Tuhan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi jangan lupa, nanti adik-adik akan menyambungnya di kelas aplikasi bersama dengan lause-lause kelas kalian. Adik-adik sekalian, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian. Kalian boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak yang setia di hadapan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.